Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari kita semua pasti terlibat dalam aktivitas konsumsi. Mulai dari makan, berbelanja, hingga menggunakan berbagai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Konsumsi ini memang bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sebagai manusia. Tapi, tahukah kamu, dalam Islam ternyata konsep konsumsi itu lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan fisik saja loh. Konsumsi dipandang sebagai aktivitas yang harus bijak, seimbang, dan juga penuh dengan nilai-nilai spiritual serta moral. Kalau dalam sudut pandang ekonomi konvensional, konsumsi itu biasanya diukur dari seberapa banyak barang yang kita konsumsi. Jadi semakin banyak, maka dianggap semakin sejahtera. Tapi Islam mengajarkan hal yang berbeda. Bagi seorang muslim, konsumsi nggak cuma soal kepuasan diri, tapi juga soal keberkahan dan juga tanggung jawab sosial. Dalam Islam, kita juga diingatkan untuk tidak boros, berbagi dengan sesama, menjaga keseimbangan, dan hidup dengan sederhana. Nah, semua ini adalah kunci menuju hidup yang penuh keberkahan. Di video ini kita akan coba lihat nih bagaimana Islam mengajarkan pola konsumsi yang benar. Kita juga akan belajar tentang bagaimana membedakan antara kebutuhan dan keinginan, bagaimana prinsip-prinsip konsumsi ini bisa memberi manfaat gak cuma untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain di sekitar kita. Yuk kita simak bersama-sama pembahasan tentang pola konsumsi berikut ini. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan memberikan ilustrasi sebuah cerita yang mungkin sering terjadi di sekitar kita. Cerita ini tentang Ahmad, seorang pemuda dengan penghasilan yang cukup, namun ia sering terjebak dalam gaya hidup konsumtif. Meskipun pendapatannya tidak berlebihan, Ahmad gemar membeli barang-barang di luar kebutuhan utamanya, seperti pakaian bermerek, gadget terbaru, dan seringkali menghabiskan uang untuk mengikuti tren seperti menonton konser dan juga nongkrong-nongkrong tempat mewah, semuanya dengan dalih self-reward. Hingga suatu hari, Ahmad yang sedang di perpustakaan bertemu dengan teman sekelasnya, Fatimah. Saat ia menanyakan kabar, Ahmad mulai bercerita tentang masalah keuangan yang ia alami akibat gaya hidup konsumtif yang dimana dia tidak merasa bahagia dan juga merasa bahwa barang-barang ini tidak memberikan makna terhadapnya. Mendengar cerita Ahmad, Fatimah pun berusaha membantu memberikan pencerahan berdasarkan ilmu yang sudah ia pelajari tentang prinsip konsumsi dalam Islam. Ada Ahmad. Tumben kamu sendirian di perpus. Biasa bareng teman-teman yang lain. Fatimah, iya, ini aku lagi cari buku tentang self-development, tentang bagaimana caraku menggunakan uangku dengan baik. Soalnya, aku merasa setelah membeli semua barang-barang ini, ternyata nggak memberikan kebahagiaan ya yang aku pikir akan datang. Kayaknya ada yang salah deh dengan cara aku memenuhi keinginanku ini. Oh gitu. Wah, kebetulan aku baru aja dapat materi tentang pola konsumsi nih di kelasku. Kayaknya penjelasannya bisa relate deh sama yang kamu hadapin. Wah, kebetulan banget dong kalau gitu. Kira-kira gimana ya pola konsumsi yang baik dan dapat memberikan kebahagiaan dan keberkahan ya Fatimah? Sebelum kita mengetahui pola konsumsi yang baik itu seperti apa, kita harus tahu dulu nih teori konsumsi dalam Islam. Teori konsumsi dalam Islam akan membahas beberapa hal. Ada perbedaan keinginan dan kebutuhan, prinsip konsumsi dalam Islam, klasifikasi kebutuhan dalam Islam, dan juga etika konsumsi dalam Islam. Kebutuhan itu bersumber dari fitrah manusia. Nah, biasanya dari kebutuhan ini manfaatnya itu lebih jangka panjang, sifatnya objektif dan dalam Islam itu harus dipenuhi untuk kesejahteraan hidup. Karena kalau kebutuhan biasanya itu adalah kebutuhan dasar dari seseorang. Selanjutnya yaitu keinginan. Keinginan biasanya bersumber dari nafsu. Hasilnya itu biasanya kepuasan sementara dan sifatnya itu subjektif. Dalam Islam, keinginan ini harus dikendalikan sesuai syariat karena dalam Islam kita tidak boleh terlalu berlebihan atau mubazir. Jadi ketika kita ingin membeli sesuatu, kita harus berpikir dulu lebih dalam apakah kita memang membutuhkan atau hanya sebuah keinginan. Oh, begitu ya.
Sepertinya selama ini aku terlalu banyak fokus pada keinginan daripada kebutuhan deh. Tapi, apa itu saja yang harus aku perhatikan, Fatima? Iya, betul sekali. Hal utama yang harus dilakukan, kamu harus mengetahui dulu bedanya keinginan dan juga kebutuhan, Ahmad. Tapi tidak cukup hanya memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan saja. Dalam Islam ada juga prinsip konsumsi yang harus kita pahami agar kita tahu bagaimana kita mengelola harta yang kita miliki. Prinsip konsumsi. Maksudnya seperti apa, Fatima? Prinsip konsumsi dalam Islam itu ada 3. Yang pertama, keseimbangan. Yang kedua, solidaritas. Yang ketiga, tanggung jawab. Yang pertama, keseimbangan. Prinsip keseimbangan dalam konsumsi menekankan pentingnya tidak berlebihan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Konsumsi yang dilakukan harus memperhatikan manfaat jangka panjang, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan sekitar. Oleh karena itu, keseimbangan menjadi kunci dalam konsumsi agar seseorang tidak jatuh ke dalam sifat mubazir dan juga tetap hidup secara sederhana. Yang kedua yaitu solidaritas. Prinsip solidaritas mendorong setiap individu untuk peduli terhadap orang lain dalam hal konsumsi. Kepedulian ini ditujukan untuk mengurangi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Islam menekankan konsep berbagi seperti zakat, sedekah, dan juga infak, yang menjadi salah satu cara membantu sesama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dengan menerapkan solidaritas, konsumsi tidak hanya berdampak kepada individu, tetapi juga membantu menciptakan keadilan sosial dalam bermasyarakat. Yang ketiga, tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab menegaskan bahwa dalam melakukan konsumsi, seorang muslim harus mempertimbangkan dampak sosial dan juga lingkungan. Tanggung jawab ini mencakup penggunaan sumber daya alam dengan bijak dan tidak merusaknya demi generasi mendatang. Islam mengajarkan bahwa bumi dan segala isinya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga. Konsumsi yang bertanggung jawab berarti memilih barang-barang yang ramah lingkungan, menghindari pemborosan, dan selalu berpikir tentang dampak jangka panjang dari setiap tindakan konsumsi yang kita lakukan. Jadi, konsumsi itu nggak cuma soal menghindari boros atau memenuhi kebutuhan pribadi saja ya. Aku mulai paham, Fatima. Tapi, kalau soal kebutuhan, gimana kiranya kita bisa tahu mana yang harus diprioritaskan? Betul, Ahmad. Nah, Islam juga punya panduan soal itu. Kebutuhan manusia dibagi menjadi 3 tingkatan, daruriyat, hajiat, dan juga tahsiniyat. Ini semacam panduan prioritas agar kita bisa memenuhi kebutuhan dengan benar. Wah, menarik sekali, Fatima. Bisa jelaskan lebih rinci? Aku penasaran. Dalam ajaran Islam, kebutuhan manusia diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan, yaitu daruriyat, hajiat, dan juga tahsiniyat. Yang pertama, daruriyat atau kebutuhan primer. Daruriyat merupakan kebutuhan pokok atau utama yang wajib dipenuhi oleh setiap individu. Tanpa pemenuhan kebutuhan ini, kehidupan seseorang bisa terancam atau terganggu secara fisik maupun mental. Contoh kebutuhan daruriyat yaitu pangan, makan dan minuman, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan dasar. Nah, apabila kebutuhan daruriyat tidak terpenuhi, maka kehidupan seseorang dan juga stabilitas masyarakat akan terganggu. Yang kedua yaitu hajiat atau kebutuhan sekunder. Hajiat adalah kebutuhan sekunder yang berfungsi untuk menghilangkan kesulitan dan membuat kehidupan menjadi lebih layak. Kebutuhan ini penting namun bukan bersifat darurat seperti daruriyat. Jika tidak terpenuhi, kehidupan seseorang tidak akan terancam, tapi akan mengalami kesulitan. Contoh kebutuhan hajiat yaitu yang pertama peralatan rumah tangga, kendaraan pribadi atau umum, fasilitas pendidikan lanjutan, dan juga sarana komunikasi. Pemenuhan kebutuhan hajiat bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup serta mendukung kelancaran aktivitas sehari-hari. Yang ketiga adalah tahsiniyat atau kebutuhan tersier. Tahsiniyat adalah kebutuhan tersier yang bersifat sebagai pelengkap atau penyempurna kehidupan. Kebutuhan ini bertujuan untuk menciptakan kenyamanan, keindahan, dan kemewahan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat. Pemenuhan tahsiniyat bukanlah prioritas, tetapi dianjurkan selama tidak bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dalam Islam. Beberapa contoh kebutuhan tahsiniyat yaitu perhiasan, hiburan yang bermanfaat, peralatan mewah, dekorasi rumah, dan masih banyak lagi.
Dengan memonitasi niat, kehidupan seseorang menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Namun, tetap harus dijaga agar tidak berlebihan dan juga bersifat boros. Klasifikasi kebutuhan dalam Islam menunjukkan urutan prioritas dalam pemenuhan kebutuhan manusia, mulai dari yang paling mendasar hingga yang bersifat penyempurna. Prinsip ini mengajarkan umat Islam untuk mengatur konsumsi secara bijak, menghindari pemborosan, dan memperhatikan keseimbangan dalam kehidupan. Dengan memahami klasifikasi ini, umat Islam dapat memenuhi kebutuhan sesuai tuntunan syariat demi kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Wah, penjelasan soal kebutuhan tadi sangat membantu Fatimah. Aku jadi lebih paham bagaimana cara mengatur prioritas. Mulai sekarang, aku akan mencoba mengubah pola konsumsi supaya lebih bijak dan sesuai dengan prioritas yang benar. Itu merupakan langkah awal yang baik, Ahmad. Tapi ingat, dalam Islam bukan hanya prioritas yang penting, ada juga etika konsumsi yang harus kita jalankan. Dengan mengikuti etika ini, konsumsi kita bisa membawa manfaat dan juga keberkahan, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga orang lain. Dalam ajaran Islam, konsumsi tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga harus memperhatikan etika yang sesuai dengan tuntunan syariat. Etika ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan, keberkahan, serta tanggung jawab dalam kehidupan individu dan juga masyarakat. Ada 4 etika dalam konsumsi Islam. Yang pertama, keadilan. Yang kedua, kesederhanaan. Yang ketiga, halal dan baik. Yang keempat, tanggung jawab. Yang pertama yaitu keadilan. Keadilan dalam konsumsi berarti tidak merugikan orang lain dan senantiasa menjaga keseimbangan. Konsumsi yang adil menghindarkan seseorang dari perilaku yang merusak baik untuk diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Dengan menjaga keadilan, setiap individu mampu memenuhi kebutuhannya tanpa melampaui batas dan juga tetap memperhatikan hak orang lain. Yang kedua yaitu kesederhanaan. Kesederhanaan menekankan pentingnya konsumsi secukupnya, tidak berlebihan, dan tidak boros. Islam melarang sifat mubazir karena dapat merugikan diri sendiri dan juga membahayakan keseimbangan sumber daya. Dengan hidup sederhana, seseorang akan lebih bersyukur, terhindar dari sifat tamak, dan mampu mengalokasikan rezeki untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang ketiga adalah halal dan baik. Etika konsumsi dalam Islam mewajibkan umatnya untuk memilih barang yang halal dan bermanfaat atau thayyib. Konsumsi halal berarti produk atau makanan yang diperoleh dan diproses sesuai dengan ketentuan syariat. Selain itu, penting juga memastikan manfaat dari konsumsi tersebut bagi tubuh, akal, dan juga kehidupan. Mengonsumsi yang halal dan baik tidak hanya membawa keberkahan, tapi juga memberikan kesehatan fisik dan juga mental. Yang keempat yaitu tanggung jawab. Etika konsumsi dalam Islam juga mengajarkan prinsip tanggung jawab, yaitu mempertimbangkan dampaknya pada Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri dan juga masyarakat. Kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur atas rezeki yang diberikannya, diri sendiri menjaga kesehatan, keseimbangan dan juga kebutuhan hidup, kepada masyarakat dengan menghindari konsumsi yang merugikan lingkungan dan mendukung keberlangsungan hidup bersama. Setiap tindakan konsumsi harus dilakukan dengan kesadaran akan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan dampaknya bagi diri sendiri serta orang lain. Wah, terima kasih banyak ya Fatimah. Penjelasanmu benar-benar membuka mataku. Aku sadar selama ini aku selalu fokus pada keinginan tanpa memikirkan manfaat jangka panjang. Mulai sekarang, aku akan berusaha menetapkan prinsip, klasifikasi, dan etika konsumsi yang sudah kamu jelaskan. Aku ingin menjadi pribadi yang lebih bijak dan hidup sesuai ajaran Islam. Alhamdulillah, sama-sama Ahmad. Aku senang kamu termotivasi untuk berubah. Ingat, perubahan membutuhkan proses, jadi jangan ragu untuk terus belajar dan juga introspeksi. Insya Allah, dengan niat yang tulus dan juga usaha yang sungguh-sungguh, pola konsumsi yang lebih baik akan mendatangkan keberkahan dalam hidupmu. Al-Quran menjadi landasan utama dalam mengatur konsumsi bagi umat Islam. Melalui ajarannya, kita diarahkan untuk mengkonsumsi yang halal, baik, dan tidak berlebihan. Berikut kita akan mendengarkan beberapa ayat yang menjadi pedoman dalam konsumsi sesuai dengan ajaran Islam. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 27.
إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Nah teman-teman, jadi itulah tadi ilustrasi mengenai konsumsi dalam Islam yang bisa kami sampaikan. Dengan semangat baru, Ahmad bertekad untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam, mengolah konsumsi secara bijak, dan membawa manfaat tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk lingkungan di sekitarnya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa konsumsi dalam Islam tidak hanya soal memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga harus dilakukan dengan mematuhi prinsip, klasifikasi, dan etika yang diajarkan. Dengan memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menerapkan prioritas daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat, serta menjalankan etika konsumsi seperti hidup sederhana, adil, dan memilih yang halal, kita dapat mengelola harta dengan bijak. Semoga kisah ini dan pembahasan materi ini dapat menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bertanggung jawab, dan membawa keberkahan dalam hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.